Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 sosialisasi kepada rekan sejawat. Saya Angkin Retnosari, CGP Angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Lestari selaku Kepala TK 01 Bulan yang saya hormati, dan kepada teman-teman rekan guru yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Baik, terima kasih. Di sini saya Angkin Retnosari, CGB Angkatan 4 dari Kabupaten Karanganyar, akan mensosialisasikan modul 1.1 dan modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak yang sudah saya nyam dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021. Di sini saya mohon maaf karena di sini saya tidak memakai LCD, jadi sebagai gantinya ibu-ibu semuanya saya berikan fotokopi slide yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, sebelum saya mulai di sini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada rekan-rekan guru hebat semuanya, siapa yang tahu Bapak Pendidikan Nasional kita? Ada yang tahu? Bapak Pendidikan Nasional kita? Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Iya, betul. Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Oke. Nah, pada modul 1.1 kita akan belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Silakan dari slide yang sudah saya bagikan bisa dibaca. Monggo, siapa yang mau membaca terlebih dahulu tentang pendidikan? Oke. Bu Indah, silakan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam menggali ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat atau tujuan pendidikan. Iya, betul sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Indah. Jadi tujuan pendidikan sebenarnya kita itu belajar untuk apa sih? Kadang itu kita bertanya, apakah agar kita itu menjadi pintar? Apakah agar kita itu diterima di sekolah yang lebih tinggi? Atau apakah agar kita itu mendapatkan ijazah sehingga kita mudah untuk meroleh pekerjaan? Apakah seperti itu? Belajar itu untuk seperti itu? Itu belum tentu ya. Jadi belajar itu tujuannya pendidikan itu untuk memerdekakan manusia. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, untuk memerdekakan manusia. Memerdekakan manusia di sini ada dua poin ya ibu-ibu hebat semuanya, yaitu ada kata selamat dan juga bahagia. Kadang kita ragu maksudnya selamat dan bahagia itu apa? Maksudnya selamat raganya dan bahagia jiwanya. Seperti itu. Nah, di sini peran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada tiga, yang lebih dikenal dengan kata filosofi Tri Rahayu, yaitu memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Dan yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Kalau kita lihat di sini, itu dimulai dari diri sendiri. Ketika kita sudah menjadi orang yang merdeka, dalam artian kita menjadi orang yang selamat jiwa kita dan bahagia, selamat raga kita dan bahagia jiwa kita, maka kita bisa memberikan seperti efek domino kepada orang lain. Orang lain pun juga akan menjadi bahagia dan selamat. Kalau diri kita sudah, keluarga kita sudah seperti itu, kemudian lingkungan kita akan berpengaruh terhadap lingkungan kita. Kalau lingkungan kita, daerah kita itu sudah maju, maka negara kita juga akan maju. Ketika negara itu maju, maka akan berpengaruh ke
negara yang lain. Tentu negara yang maju akan berimbas kepada rakyatnya juga, sehingga rakyatnya menjadi lebih sejahtera. Itu kenapa semuanya itu saling terhubung dan berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Dengan bahasa gaulnya itu everything is connected. Jadi kita semua itu sebenarnya saling berkaitan untuk mewujudkan kemerdekaan, baik kemerdekaan bagi diri kita sendiri, dari orang lain maupun lingkungan, sehingga tercapailah yang disebut dengan filosofi Trirahayu seperti itu. Itu adalah modul 1.1. Untuk slide berikutnya silahkan dibuka. Di situ ada peran guru. Di situ ada saya yang cobain ya. Di sini Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai seorang petani dan murid itu sebagai biji. Coba dari guru-guru hebat di sini, kalau mendengar kata petani dan biji, apa yang ada di benak kalian? Monggo, silakan. Ada yang ingin berkomentar? Budia mau berkomentar? Monggo, silakan. Kalau jenengan mendengar kata petani dan biji, apa yang ada di benak jenengan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengibaratkan bahwa peran pendidik itu sebagai petani, dan ada seorang petani itu mengolah, ada biji. Jadi kita guru diibaratkan sebagai petani, untuk muridnya itu sebagai biji. Jadi seorang petani itu menggarap biji yang semaksimal mungkin harus dipupuk, harus disiangi, dirawat. Seperti kita mendidik anak itu murni dari rumah, entah akan dibawa kemana nanti untuk bu guru, itu tergantung dari yang mengolah, dari bu guru. Sama juga dengan dari petani. Petani ada biji, kalau petani mengolahnya pandai, pinter, dengan cara yang baik, mungkin dengan tata cara atau trik dan metode yang baik, biji tersebut akan tumbuh dengan lebih bagus dan hasilnya insya Allah akan memuaskan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya, Budi ya, luar biasa. Jadi ketika Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai seorang petani, ya, dia akan merawat biji yang sudah dia persiapkan sebaik mungkin dengan cara dia diberi pupuk, disirami, kemudian kalau ada hama ya disemprot, dikasih pestisida, sehingga tumbuhlah dari benih tadi, dari biji tadi menjadi tanaman yang bagus, yang menghasilkan buah yang banyak seperti itu. Nah, di sini kita juga terkenal sekali dengan semboyannya Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyannya. Ada yang tahu semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai seorang guru ya tentunya? Coba Bu Sirasari, semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa Suntulodo, ing madya manungkarsa tuturi handayani. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Bu Sri Lestari. Jadi semboyan Ki Hajar Dewantara untuk kita sebagai seorang pendidik itu ing ngarsa Suntulodo, di depan kita memberikan contoh kepada anak didik kita, ing madya manungkarsa, di tengah-tengah anak didik kita itu memberikan semangat, dan tuturi handayani, di belakang kita memberikan dorongan kepada anak didik kita, seperti itu, dorongan agar lebih maju, seperti itu. Itu tadi modul 1.1. Kemudian di dalam kita membimbing anak-anak didik kita itu tidak terlepas dari 2 hal, yaitu dari kodrat anak. Kodrat anak itu ada kodrat alam dan juga ada kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu anak itu terlahir unik, jadi mempunyai bakat sendiri
yang senang menyanyi dan seterusnya. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan waktu. Kalau coba menurut Ibu Rohmah Nur Hidayah, kalau zaman dulu Ibu Rohmah Nur Hidayah itu belajar di sekolah itu seperti apa? Zaman dulu yang saya tanyakan. Karena ini terkait dengan atau pelajaran sains itu sama sekali saya tidak pernah mengalami. Oke, Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi pendidikan pada zaman dulu dan zaman sekarang itu kan sangat berbeda. Itu tadi pendapat dari Ibu Rohmah Nur Hidayah. Kalau saya ingat, saya itu zaman di SD ya. Kalau di TK saya nggak ingat, soalnya sudah lupa. Kalau saya di SD itu saya masih ingat modelnya itu masih CBSA, cara belajar siswa aktif. Kurikulumnya itu saya masih teringat itu lebih banyak mencatat. Jadi mencatat di papan tulis, kemudian anak-anak meniru seperti itu. Jadi guru itu hanya seperti menuangkan ilmu kepada anak-anak didiknya, ya seperti itu. Kemudian pada zaman sekarang itu pendidikan sangat berbeda, apalagi selama hampir 2 tahun lebih ya, sejak tahun 2019 kita dihantam oleh virus COVID-19, terpaksa kita harus menggunakan pembelajaran dengan metode daring. Oke, betul, dengan metode daring, sehingga mau tidak mau kita dituntut untuk bisa IT ya, bisa teknologi. Jadi pembelajaran itu lewat Google Classroom, lewat WA, kadang juga lewat Google Meet dan juga hal yang lain seperti itu. Oke, ini saya lihat kok ini ya, pada serius semuanya. Yuk kita rilekskan. Coba saya minta berdiri dulu semuanya. Ya, saya minta berdiri dulu. Nah, kita break-in sebentar biar kita melatih konsentrasi ya. Ini saya kasih contoh dulu. Kalau saya kasih tepuk, saya bilang tepuk pagi nanti 1. Kalau tepuk siang 2. Kalau saya bilang tepuk sore 3. 2, 3. Kalau tepuk malam separuh. Bisa? Bisa. Konsentrasi ya, karena ini latihan konsentrasi biar breaking kita. Oke, saya mulai dari yang awal dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Iya. Sekarang saya acak, silahkan konsentrasi ya. Tepuk sore, tepuk malam. Lagi, pindah ke konsentrasi ya. Tidak apa-apa, kita lanjut lagi. Tepuk pagi, tepuk malam. Ya. Udian nanti. Ya, sekali lagi ya. Coba, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore. Oke, terima kasih. Silakan duduk tentang budaya positif ya. Jadi ketika kita itu tadi tujuan pendidikan memerdekakan manusia agar selamat dan bahagia, itu perlu kita mewujudkan lingkungan yang positif agar mendukung hal tersebut bisa terwujud. Nah, di sini untuk membangun budaya positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Untuk paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara, monggo Ibu Eni silakan dibaca di slide itu. Paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan, yang lebih dikenal dengan merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah tujuan pendidikan sekaligus paradigma pendidikan yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Oke, terima kasih. Itu tadi paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi tetap ke tujuan pendidikan ya. Jadi tujuan pendidikan memerdekakan manusia. Kemudian apakah disiplin positif itu? Nah, silahkan Bu Endah yang mau membacakan disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Bu Indah. Jadi di sini disiplin positif itu ada embel-embel kata tidak terpengaruh adanya hukuman dan hadiah. Jadi ketika seorang anak didik kita itu melakukan suatu perbuatan, itu tidak karena adanya hukuman kalau dia tidak melakukan, atau ada hadiah ketika dia melakukan. Seperti ketika anak itu memakai masker. Memakai masker itu sebenarnya kebutuhan kita ya, agar kita itu tidak terpapar virus COVID-19. Nah, ketika anak itu memakai itu karena adanya takut hukuman, itu dia memakainya ketika ada gurunya saja. Pun ketika dia hanya ingin memakai ketika dia dapat hadiah. Hadiah di sini tidak mesti harus berupa barang. Misalkan gurunya memberikan tos, memberikan bintang. Kamu pandai sekali, kamu anak yang disiplin memakai masker seperti itu. Nah, itu adalah hadiah. Nah, ini akan lebih baik jika anak itu melakukan suatu hal itu berdasarkan dari intrinsik atau dari dalamnya sendiri, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi internal dan eksternal ya, seperti yang saya bahas tadi, bahwa di dalam melakukan segala sesuatu itu akan lebih baik jika kita itu berdasarkan motivasi internal, motivasi dari dalam diri kita, bukan motivasi orang lain. Saya belajar itu karena saya ingin pintar, bukan karena saya itu ingin mendapat juara, bukan pula karena saya takut dimarahin ayah atau bunda karena tidak mendapatkan juara. Seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang kita beranjak ke kebutuhan hidup manusia. Di sini berdasarkan gambar ya, ada 5 kebutuhan hidup manusia. Silakan Ibu untuk membacakan kebutuhan hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan hidup manusia antara lain bertahan hidup, cinta kasih dan sayang, atau kebutuhan untuk diterima, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan dan kesenangan. Oke, terima kasih. Itu adalah kebutuhan hidup manusia. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup atau survival ya, yang di tengah. Jadi di sini saya punya analogi yang sangat gampang sekali ya, ibu-ibu. Misalkan saya punya di sini ada kelas, ada anak yang namanya Doni, dia itu suka mengambil makanan punya temannya. Nah, bekal punya temannya. Nah, di sini jika dia motivasinya adalah survival, bertahan hidup, ketika dia ditanya alasannya adalah saya lapar Bu, ibu tadi tidak memberikan bekal dari rumah ibu saya. Nah, ini berarti dia memenuhi kebutuhan hidupnya survival atau bertahan hidup, tapi caranya salah. Kemudian cinta kasih dan sayang atau belonging ya. Nah, di sini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk diterima di sini dalam artian setiap anak itu merasa senang jika dia itu diterima oleh lingkungan di mana dia berada. Dia akan merasa senang ketika dia itu diperhatikan dan merasa untuk dicintai. Kemudian penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Di sini karena penguasaan itu contohnya untuk Doni tadi ya. Ketika Doni itu ketika ditanya, Mas Doni kenapa mengambil makanan punya temannya, jatah makanan punya temannya, maka dia tadi mengatakan bahwa ini Bu, biar teman-temannya itu takut sama saya. Saya yang berkuasa di sini, biar semua tunduk sama saya. Saya anak yang paling hebat di sini. Nah, kalau dia menjawab seperti itu, maka kebutuhan hidup yang sedang dia jalankan adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Kemudian kebebasan itu ya freedom di sini ya, kebebasan. Dia itu merasa bebas untuk mengambil apa yang bukan menjadi haknya, seperti itu kebebasan. Kemudian kesenangan itu dalam artian senang ketika melihat orang lain susah, ketika melihat orang lain itu ketika dia mengambil punya makanan temannya, kemudian temannya cemberut, kemudian mengadukan pada guru. Nah, itu dia malah senang karena dia melihat muka temannya nangis, itu dia merasa temannya itu lucu.
Ya, slide berikutnya. Posisi kontrol restitusi itu ada 5. Silakan Bu Dia untuk membacakan. Kontrol restitusi ada 5, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Monitor atau pemantau, 5. Manajer. Oke, bagus sekali. Jadi yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kalau posisi guru itu sebagai penghukum, itu biasanya itu dengan nada yang suara tinggi, berkacak pinggang, kadang dengan menunjuk-nunjuk. Misalkan, kenapa kamu terlambat kelas? Kamu tahu jam berapa nih? Kamu tahu peraturan sekolah tidak? Nah, itu dengan nada yang tinggi. Di sini penghukum. Ini efek negatifnya nanti membuat anak itu merasa dendam dengan gurunya. Aku gak bisa mengiok. Nanti kalau dia masuk ke kelas itu dia tidak berkonsentrasi dalam belajar karena masih ada rasa dongkol di dalam dadanya, seperti itu. Kemudian posisi kontrol restitusi berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika di posisi ini, maka nada suaranya biasanya bu guru itu lebih rendah daripada nada penghukum ya. Mas, kenapa datanya terlambat? Kemarin sudah terlambat, ini kok terlambat lagi? Saya benar-benar kecewa dengan Mas Dani. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu kemudian dampak negatifnya menjadi merasa orang yang gagal, merasa saya tidak bisa membahagiakan orang-orang yang saya sayangi, seperti itu. Ini dampak negatifnya. Kemudian sebagai teman itu dalam artian kita itu menganggap anak didik kita itu sebagai teman. Misalnya dengan kasus yang terlambat tadi ya, Mas Dani kenapa terlambat? Ini kakak saya tadi malam nonton bola ikut ayah saya, jadinya bangunnya kesiangan. Ya sudah, sana masuk. Tapi lain kali jangan diulangi ya. Oke toh, masuk. Itu sebenarnya sudah bagus, cuma ada dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya itu murid ketergantungan dengan gurunya tersebut. Jadi karena sudah menganggapnya sebagai teman, seperti itu dampak negatifnya. Jadi ketika ada guru yang lain dia tidak begitu tidak begitu perhatian karena dia hanya menganggap gurunya tadi yang sebagai temannya. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, posisi kontrol yang keempat. Di sini guru itu menanyakan kepada anak apa sih peraturannya, apa konsekuensi ketika dia melakukan pelanggaran itu, seperti itu. Jadi misalnya tadi ada anak yang terlambat, Mas Dani kenapa terlambat? Ditanyakan dulu alasannya. Ini Pak, karena alasannya melihat bola, jadi bangunnya kesiangan, seperti itu. Oke, karena Mas Dani terlambat, Mas Dani ingat tidak konsekuensi dari terlambat itu apa? Kan iya Pak, konsekuensinya nanti kalau istirahat saya di kelas menyelesaikan tugas yang belum selesai. Jadi anak latihan bertanggung jawab. Ya, oke, terima kasih. Seperti itu. Itu adalah posisi sebagai monitor atau pemantau. Tentunya guru juga memonitor anak ketika waktu istirahat, karena tentu saja tidak bisa meninggalkan anak seorang diri di kelas ketika teman-teman yang lain sedang istirahat. Untuk berikutnya adalah posisi manajer. Nah, di sini guru itu manajer itu mengembalikan tanggung jawab anak ya di sini. Jadi anak itu sehingga bisa memanajeri dirinya sendiri. Anak itu tahu sebabnya apa dia salah, kemudian konsekuensinya dan pemecahan masalahnya apa. Seperti itu. Itu adalah posisi manajer. Tentu saja dengan bimbingan guru. Jadi kalau terlambat karena nonton bola ya solusinya jangan menonton bola terlalu larut malam. Keyakinan kelas, siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan melalui pembentukan keyakinan kelas, yaitu keyakinan bersifat abstrak, lebih konkret dan rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih kepada Bunda Silestari ya. Di sini agar anak itu lebih termotivasi melakukan hal-hal kebaikan, itu kita memberikan keyakinan kelas seperti yang tampak di dinding ini adalah keyakinan kelas di TK 01 Buran. Itu ada saling menghormati dan menyayangi, menjaga kebersihan dan kerapian, senyum salam sapa, berkata sopan. Di sini agar anak-anak itu merasa taken kontrak ya. Jadi merasa ikut membuat itu, saya meminta anak-anak untuk memberikan cap jempol kepada foto-foto mereka. Nah, jadi anak merasa bertanggung jawab karena saya telah membuat keyakinan kelas, sehingga saya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Kemudian restitusi itu kita lanjut ke restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya adalah disiplin positif. Di sini ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Demikian pemaparan modul 1.1 dan modul 1.4. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Monggo, apakah ada pertanyaan? Oke, Bu Eni, silakan. Saya di sini perwakilan dari Jatim 3 ya. Di sini saya akan menanyakan, di sekolah saya itu ada anak yang sering menyendiri, tidak mau bersosialisasi dengan temannya. Ada apa yang harus dilakukan oleh guru? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini tadi ada anak yang suka menyendiri. Di sini sebenarnya itu dia pemenuhan kebutuhan itu akan, kalau kita lihat tadi ya, itu cinta kasih dan sayang. Jadi kebutuhan untuk diterima itu yang kurang ya. Jadi kita sebagai guru itu kita harus mengajak dia berbicara dari hati ke hati ya. Maksudnya tidak di muka umum, kita panggil dia, kemudian kita tanyakan secara baik-baik kenapa dia tidak mau bergaul dengan temannya, bermain dengan temannya, apa yang menyebabkan hal tersebut. Kemudian kita cari solusi permasalahannya. Misalkan kalau di rumah itu katanya dengan orang tua, maka kita berkoordinasi dengan orang tua agar permasalahan tersebut itu bisa terselesaikan. Di samping itu kita juga memberikan arahan kepada teman-temannya agar teman-temannya itu juga mau mengajak dia itu untuk bermain. Jadi dia merasa diterima dan dikasihi oleh teman-temannya. Seperti itu Bu Eni. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Bunda Puput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, seberapa pentingkah motivasi internal mempengaruhi perilaku? Motivasi perilaku manusia kan ada dua ya. Jadi motivasi internal dan eksternal. Ketika dia itu melakukan motivasi itu dari dalam, maka dia tidak terpancang ada orang atau tidak ada orang. Seperti orang memakai helm, itu ada polisi atau tidak ada polisi. Kalau dia motivasinya dari dalam, ini untuk keselamatan saya, dia tetap akan memakai. Kalau dengan anak didik kita, karena keyakinan kelas kita menjaga kebersihan, ada atau tidak ada Bu Guru, saya tetap membuang sampah pada tempatnya. Karena itu keyakinan kita, itu internal dari dalam. Beda halnya ketika kalau membuang sampah itu karena ada hukuman atau karena ada hadiah, itu dia hanya membuang sampah pada tempatnya ketika ada Bu Guru. Bu Guru tak buat sampah aja. Tapi ketika Bu Guru tidak ada, terserahlah. Nah, ini beda. Jadi sangat penting sekali motivasi internal ya. Seperti itu Bunda Puput. Bisa diterima? Alhamdulillah. Guru bergerak, merdeka belajar. Guru bergerak, Indonesia maju. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari modul 1.1 dan modul 1.4.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada bunda-bunda semua yang sudah mengikuti, sudah berperan aktif. Jikalau ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sosialisasi modul 1.1 dan 1.4. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.